Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah yakin ya sahabat semua sudah pasti pada tahu tentang ramainya fitur yang dikeluarkan oleh YouTube untuk video-video kita itu mendapatkan rekomendasi, dan sudah pasti banyak channel yang membahasnya. Di sini Abah sedikit mengulas karena sudah pasti ya kita tidak tahu konten seperti apa sih dan konten yang mana sih yang akan mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Sedangkan kalau kita baca teliti ya di bagian penyesuaian dan kita masuk di bagian rekomendasi untuk penonton Anda. Di sini Abah baca, YouTube akan merekomendasikan konten baru berdasarkan minat penonton Anda di bagian ini. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, YouTube akan merekomendasikan video baru. Nah, lalu gimana nasib video lama kita? Sedangkan di sini yang direkomendasikan hanya video baru. Nah, kalau kita lihat di bagian setelan lainnya, mungkin di sini ada 3 ya yang akan mendapatkan rekomendasi. Pertama, video panjang, kedua, video short, dan ketiga, live streaming. Apabila sahabat semua tidak upload video short, sudah pasti kita menonaktifkan fitur ini ya. Nah, untuk yang direkomendasikan itu hanya video panjang dan live streaming. Begitu pula kalau di channel sahabat tidak pernah live streaming, ya sudah pasti kita menonaktifkan juga ya di bagian ini. Nah, di bagian ini kalau video panjang sudah pasti ya kita aktifkan. Nah, kalau memang sahabat semua ada live streaming, ada video short, ada video panjang, sudah pasti kita mengaktifkan semua. Nah, dan di sini di paling bawah kan sudah dijelaskan keterkinian. Nah, apakah video sahabat itu ingin semua konten mendapatkan rekomendasi, kita aktifkan di bagian semua konten direkomendasikan. Kalau sahabat semua ingin video yang terbaru saja, ya pastinya kita pilih yang konten yang terbaru saja. Nah, kalau kita pilih semua, bisa jadi konten semua akan direkomendasikan. Tetapi kita kan bingung, sedangkan YouTube akan merekomendasikan video kita yang terbaru. Nah, sudah pasti kita harus berusaha bagaimana caranya supaya video baru kita itu bisa mendapatkan rekomendasi. Yang pertama, kita coba buka di bagian YouTube Studio ya. Kita masuk ke YouTube Studio. Nah, di sini kita masuk analitik ya. Kita masuk di bagian analitik ya. Ini kan YouTube Studio. Kita masuk di bagian analitik. Nah, di analitik kita masuk ke bagian konten. Nah, di konten kita cek. Nah, ini adalah video terpopuler. Video terpopuler dalam hitungan 28 hari ya. Ini penayangannya terus meningkat dalam 28 hari terakhir. Dan kalau kita scroll ke bawah, di sini ada cara menemukan video Anda lewat penelusuran YouTube, fitur jelajah. Nah, kita coba geser ke sebelah kanan, ada konten yang menyarankan Anda. Konten yang menyarankan Anda, YouTube telah menyarankan kepada kita bahwa inilah video yang harus kita buat selanjutnya. Nah, konten seperti ini yang memang lagi dicari oleh penonton di channel kita ya. Cara nonton YouTube semua bahasa, cara mudah memunculkan subtitle Indonesia, peraturan YouTube yang terkini. Nah, ini konten yang memang lagi rame saat ini. Nah, lalu bagaimana untuk kita membuat video ini dan video ini bisa mendapatkan rekomendasi? Yang pertama, kita harus mengikuti video ini. Bagaimana cara pembuatannya sudah pasti harus sedikit berbeda ya. Nah, Abah coba contohkan untuk membuat video yang terbaru. Misalkan nih, Abah masuk YouTube. Di sini sudah pasti Abah masuk di akun yang berbeda dulu ya. Nah, ini masuk di akun Bang Cadel ya. Ini kan Bang Cadel. Nah, Abah coba cari video yang Cadel Geboy cara nonton YouTube subtitle Indonesia. Ini sahabat semua bisa mengikuti cara ini ya. Nah, jadi dicek di bagian konten terpopuler dan konten yang menyarankan Anda. Di sini kita coba lihat cara nonton YouTube semua bahasa. Nah, kita cari video kita ya, sudah pasti akan ada ya video. Nah, di sini kita coba cari. Nah, ini adalah video yang punya Abah nih ya, hampir 661.000 ini video Abah.
Apabila sahabat semua menggunakan HP yang lain, mungkin kita bisa menonton terlebih dahulu ya video ini. Nah, kalau memang video sahabat HP sahabat cuma satu, cukup diklik, kita buka dan kita bagikan ya. Nah, di sini kita lihat di bagian deskripsinya. Nah, deskripsinya kan seperti ini ya. Nah, kita bisa mengcopy, ikutin dari cara judul, boleh kita samakan, dari deskripsi mungkin kita bisa samakan ya. Nah, apabila kita sudah membagikan link video yang memang video ini lagi ramai penontonnya ya, ingat mudah dicari oleh penonton dan videonya direkomendasikan. Nah, kita masuk di bagian Google Chrome di sini untuk nyalin deskripsi ya, kita buka. Nah, kita buka YouTube atau kita bisa tempel di bagian beranda YouTube paling atas ya. Nah, kita buka YouTube lewat Google Chrome. Kita masuk di pencarian, kita tempelkan. Nah, kita cari. Nah, ini kan video yang tadi ya, yang punya Abah ya. Nah, sudah pasti kita klik di bagian sini. Nah, ingat ya, untuk judul juga kita bisa ikutin ya. Judul kita bisa samakan. Nah, kita lihat di bagian deskripsinya. Di bagian deskripsi ya, kita kan mau mengcopy ya deskripsinya. Nah, seperti ini. Untuk kata kunci kita bisa samakan ya, kita bisa samakan. Nah, kita salin seperti ini. Nah, salin. Kita salin untuk kata kunci ya. Ini kata kunci ya. Ingat. Nah, karena untuk yang judul itu kan kita coba buat sendiri ya. Nah, setelah ini pastinya sudah menyalin kata kunci, kita masuk di bagian YouTube Studio dan usahakan kita sudah membuat videonya terlebih dahulu. Nah, sudah membuat video, kita masuk di bagian pengeditan ya. Jadi setelah kita masuk ke pengeditan, kita tinggal tempel di bagian kata kunci ya. Dimana di sini kita tempelkan ya. Tapi kan ini videonya bukan video tentang cara ganti bahasa. Kita tempel aja di bagian tag seperti ini ya. Nah, kita tempel yang sudah tadi disalin ya. Nah, jadi sahabat semua, di saat kita upload video, ikutin arahan yang disarankan oleh YouTube. Wah, kalau saya temanya beda, ya pasti akan sulit juga mendapatkan rekomendasi kalau membuat kontennya itu tidak sesuai dengan minat penonton ya. Karena YouTube menjelaskan video Anda akan mendapatkan rekomendasi kalau memang penonton di video Anda meminati video kita ya. Nah, seperti ini kita tempel, tetapi kan ini bukan. Nah, ini sudah nempel ya. Karena ini kan tidak sesuai, Abah batal. Di sini kita masuk lagi ke YouTube Studio, kita bisa di bagian judul ini kita bisa samakan ya. Buatlah video-video yang memang sering disarankan oleh YouTube. Kita sering masuk di bagian YouTube Studio ya. Usahakan konten masak kita bisa lihat dalam hitungan 28 hari terakhir, ataupun kita bisa lihat di bagian 7 hari terakhir ya. Di situ akan dijelaskan, oh ternyata konten inilah yang lagi rame. Nah, contoh video-video seperti ini memang kalau kita buat akan terus meningkat penontonnya di channel sahabat semua ya. Video terpopuler. Nah, di sini adalah momen terpenting. Ini sama sebetulnya ya untuk konten-konten seperti ini. Nah, di sini kan sudah dijelaskan. Kalau kita masuk di bagian konten terpopuler ini kan adalah konten yang memang lagi banyak ditonton ya. Nah, jadi konten yang menyarankan konten ini di channel kita ya. Ingat, konten yang menyarankan Anda ini adalah konten yang diminati oleh penonton di channel kita. Dengan cara seperti itu video kita akan mendapatkan rekomendasi ya. Dengan mengaktifkan fitur yang dikeluarkan oleh YouTube, tetapi kita harus memperhatikan di saat kita membuat kontennya. Nah, semoga info singkat dari saya bisa bermanfaat ya. Dan buat sahabat-sahabat YouTubeku, ingat di saat pengeditan video usahakan kita perhatikan di saat pembuatan judul seperti ini, dan di pengisian kata kunci juga sangatlah penting ya. Nah, seperti ini untuk pengisian kata kunci, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.